Oke, baiklah. Pada bagian ini saya mau menjelaskan terkait dengan mengenalkan sedikit tentang metode penelitian komunikasi, yaitu berkaitan dengan pendekatan yang ada di dalam ilmu komunikasi. Secara garis besar, kalau kita bicara metode penelitian komunikasi ada 3 kata. Yang pertama adalah metode. Metode itu adalah cara sistematis digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah, mencari jawaban atas masalah yang dihadapi dalam penelitian. Penelitian berarti, mencari ya, penelitian search. Mencari ya, artinya kita mencari, akar dari masalah, menyelesaikan masalah, itu adalah penelitian. Sedangkan komunikasi jelas, proses penyampaian pesan dari komunikator sampai seterusnya kepada komunikan. Maka, di dalam komunikasi nantinya akan ada beberapa paradigma yang digunakan. Yang pertama adalah positivisme. Paradigma positivisme biasanya digunakan oleh orang-orang yang, menggunakan pendekatan kuantitatif. Dia lebih percaya pada realitas, dia percaya pada kebenaran dari fenomena itu bersifat tunggal. Ya, jadi bersifat satu. 1 kali 1 sama dengan 2, sama dengan 1 gitu ya. Maka di dalam positivisme itu akan berlaku sama kepada semua orang. Jadi walaupun ditanyakan dari A sampai ke dari ke Bapak A, ke Ibu B, ke Bapak C gitu ya, maka hasilnya akan tetap satu. Maka dikatakan di dalam positivisme ini dia bersifat tunggal. Eee, realitas menurut positivisme, paradigma positivisme diukur menggunakan instrumen valid dan reliable. Makanya nanti di dalam penelitian kuantitatif akan ada hasil uji hipotesis digunakan, hasil uji reliabilitas, apakah sesuatu yang kita udah cari, survei yang kita sebarkan itu valid ataukah benar gitu ya. Atau reliable gitu ya, hasilnya. Nah, itu yang akan kita lakukan di dalam pendekatan kuantitatif. Makanya tadi positivisme mengatakan sesuatu itu bersifat tunggal, 1 kali 1, 1, dan itu bersifat sama kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Selanjutnya, ketika tadi kita bicara positivisme, maka lahirlah yang namanya positivisme. Itu tujuannya adalah memperbaiki kelemahan pada positivisme. Di dalam pemahaman positivisme memang ada yang namanya realitas itu bersifat nyata dan ada. Akan tetapi manusia itu tidak mungkin, mendapatkan, kebenaran itu dari, hanya membuat jarak atau menyebarkan kuesioner aja gitu. Karena ketika kita menyebarkan kuesioner kepada orang lain ya, mereka mengisi setuju, tidak setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Tapi menurut positivisme itu, tidak akan mendapatkan hasil, sesuai dengan realitas yang diinginkan oleh si peneliti. Karena ada jarak bahwa setujunya itu karena apa? Kita tidak bisa menanyakan itu pada positivisme. Jadi positivisme mengatakan bahwa hubungan antara peneliti dengan realitas itu harus bersifat interaktif. Kita harus nanya, "Kenapa sih kamu menjawab setuju? Kenapa kamu menjawab tidak setuju?" Itulah pemahaman dalam positivisme. Biasanya digunakan dalam pendekatan kualitatif. Yang ketiga, paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme menganggap bahwa tidak ada realitas yang bersifat tunggal. Kalau tadi positivisme menganggap realitas itu tunggal, ya 1 kali 1 sama dengan 1, dan itu bersifat sama seluruh dunia, dan semua orang itu memikirkan hal yang sama, maka di dalam dalam konstruktivisme tidak ada yang bersifat tunggal. Realitas itu diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasilnya bisa beragam. Mungkin, hari ini kalau di dalam positivisme orang setuju gitu ya, sumber kita mengatakan setuju gitu. Di dalam
konstruktivisme, hasilnya bisa berbeda. Bisa setuju karena dipaksa, setuju karena menggunakan produk itu, dan seterusnya. Hasil yang didapatkan di dalam penelitian itu beragam. Itulah yang dikatakan konstruktivisme. Biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Paradigma yang terakhir adalah paradigma kritis, bahwa realitas sosial merupakan sistem yang dikonstruksi dan berada di bawah pihak yang berkuasa. Biasanya ini digunakan pada identitas gender atau mereka yang memang melihat pada kaum minoritas. Ada yang salah di dalam permasalahan ini. Misalnya berkaitan dengan perempuan tidak diperbolehkan sekolah gitu. Karena apa? Gitu. Ada yang salah di sini. Ya, misalnya bapaknya tidak mengizinkan anak sekolah, berarti yang disalahkan di sini adalah karena bapak memiliki kekuasaan, maka bapak disalahkan dalam hal ini. Itulah yang dikatakan dalam kritis. Biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, kita lanjut ke dalam grand thinking dalam pembahasan ini, yaitu berkaitan dengan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan ilmiah, sifatnya adalah tadi paradigma positivisme. Ya, kebenaran itu bersifat mutlak. Jika kita bicara si A, maka sifatnya akan sama dengan si B hasilnya. Dia bersifat logika, kebenaran, hukum, dan prediksi. Nah, biasanya ketika kita menggunakan pendekatan kuantitatif ini, kita akan menggunakan teknik mengumpulkan datanya yang dinamakan dengan survei. Kemudian ada yang namanya hasil hipotesis gitu ya. Dia diprediksi apakah si A itu berpengaruh kepada si B berpengaruh kepada si C, maka itu disebut dengan hipotesis. Jadi kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif itu bisa bersifat positivisme, bisa bersifat konstruktivisme ataupun kritis, bahwa kenyataan itu mempunyai jarak ya, berdimensi jarak, interaktif, dan ada yang namanya ditukarkan pengalaman sosial oleh setiap individu. Ya, di dalam kualitatif, ketika kita mau mendapatkan data, kita menggunakan wawancara agar data yang kita dapatkan itu menurut pemahaman positivisme tadi ya, datanya lebih mendalam sehingga hasilnya itu belum tentu sama antara si A dengan si B gitu. Ya, itu yang seperti dikatakan oleh konstruktivisme tadi, bahwa pengalaman yang dialami oleh satu orang individu itu akan berbeda dengan individu lainnya, tergantung dari bagaimana interpretasi dari individu itu. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda bisa langsung menghubungi email saya yang sudah tertera dalam halaman website dari UT, Universitas Terbuka, ataupun bisa langsung kontak ke email saya atau langsung bertanya kepada tim learning Universitas Terbuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.